sekarang rame kolektor barang-barang antik. Kolektor mobil antik. Bagi kita yang nggak tahu, naonan sih ngamur-hamur duit. Kayak gitu sampai harganya sekian ratus juta. Sok mohon maaf. Tahu kan kalau dulu tuh ada film Si Dul zaman saya mah. Si Dul anak Betawi. Ya kan? Itu opletnya sekarang ada yang nawar 1 miliar gak dikasih. Mungkin kan kita ya Allah ya Rob, cik atulah nih oplet tuh kan gitu. Rongsokan biraanan. Ya kan gitu loh. Tapi dah bagi dia mah itu teh bersejarah loh, kan gitu. Sok mohon maaf, kira-kira antum punya enggak sesuatu yang itu teh ya Allah mahal, berharga banget bagi antum, bersejarah banget gitu loh. Punya enggak? Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Yang Masya Allah antum tuh kalau ngelihat tuh terkenang banget gitu loh. Tuh antum mah gak ada yang istimewa sih kan gitu. Gitu. Ya, jadi biasa-biasa we. Sama, apapun juga begitu. Gitu loh. Pun begitu juga begitu. Kita ya, mohon maaf gitu. Mohon maaf, alafu minkum gitu. Gak usah jauh-jauh, saya ngalami sendiri gitu. Saya bolak-balik ke masjid di sini kan gitu. Dari sekitar berapa tahun yang lalu, cuek aja, biasa aja saya datang ke sini, sholat, ya udah pulang gitu aja kan gitu. Tapi lama-lama kan ternyata justru saya malah ketempuhan di sini. Ya kan gitu loh. Gini aja, sok, antum beberapa bulan yang lalu dengan sekarang mandangannya gimana? Kenapa dulu antum cuek-cuek aja? Aneh bolak-balik sholat ke sini biasa aja. Kenapa coba? Belum kenal. Karena belum kenal gitu loh. Ya kan? Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ya kan sayang wae antum gitu. Nah itu, jangan usah jauh-jauh kan gitu aja. Gitu loh. Lalu lagi-lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kan gitu loh. Itu pun kepada Rasulullah SAW. Ya kita bakal cuek aja gitu. Oh iya, kita umat Rasulullah, saya pengen bertetangga dengan Rasulullah, saya pengen Rasulullah ridho. Hanya gitu doang. Bisa jadi kita tuh hanya sebatas itu. Kenapa? Gak kenal. Sehingga apa? Kerinduan pun gak ada gitu loh. Hanya sebatas rindu-rindu biasa gitu loh. Tapi coba kalau udah kenal. Ya kan begitu tuh juga kan. Sok mohon maaf Allah sambungkan suami istri. Masya Allah para istri itu kan nempel kayak perangko. Karena apa? Udah kenal. Gitu Nah lagi-lagi. Kita kepada Rasulullah itu seperti apa? Nah ini nih kenapa kita harus mengenal Rasulullah SAW itu. Kenapa kita harus serius mengenal Rasulullah SAW? Karena apa? Di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik untuk segala aspek kehidupan kita semua. Dan ini jaminannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sampaikan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyampaikan 3 kalimat saja uswatun hasanah ini. Dalam Al-Quran hanya 3 kalimat saja. 1 kalimat untuk Rasulullah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. 2 kalimat lagi dalam surat Al-Mumtahanah, yang satu ayat ke-4, yang satu lagi ayat ke-6. Itu untuk pertama untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ke-6-nya untuk Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Cuma 3 kalimat. Padahal Nabi seabrek. Rasul banyak. Tapi Allah hanya ungkapkan untuk Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka
Sholawat yang kita baca dalam sholat dikenal dengan istilah sholawat apa? Ibrahimiyah. Karena di situ mencantumkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi itu bukan hanya sekedar ritual semata, tapi kita harus mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di pembahasan yang lalu, pekan lalu saya membahas tentang bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dari sisi pemudanya. Yang Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki keberanian untuk mengambil segala macam resiko. Padahal di usia masih muda. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar bahwa yang menghancurkan berhala itu Ibrahim, katakan gitu. Nah ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu juga dari Rasulullah SAW. Untuk segala permasalahan apapun di dalam kehidupan itu, sampelnya, contohnya ada pada diri Rasulullah SAW. Dan menariknya, contoh aja, dari sisi keluarga. Tidak ada keluarga yang lebih ideal untuk kita contoh melebihi keluarga Rasulullah SAW. Bahkan Masya Allah, ya, ketika Rasulullah sudah wafat, ada seorang tabi'in yang bertanya kepada istri-istri Rasulullah, ngeriset gitu ya, mewawancarai semua istri Rasulullah, ya, dengan pertanyaan yang sama. Tapi ternyata mereka ngasih testimoninya sama. Rasulullah adalah orang yang paling sayang kepada istrinya, dan akulah yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Itu semua istrinya mengatakan seperti itu. Nah, tapi menariknya Al-Quran tidak memotret keluarga Rasulullah SAW kecuali justru masalahnya. Yang dipotret oleh Al-Quran tentang keluarga Rasulullah itu justru masalah. Ini menariknya. Justru bagian kesempurnaan keluarga Rasulullah SAW karena apa? Di balik keluarga Rasulullah SAW ada masalah. Justru itu bagian kesempurnaan. Mungkin bayangan kita kalau yang namanya keluarga ideal itu yang gimana? Adem ayem gak ada masalah, ya kan? Padahal justru bagian kesempurnaan keluarga Rasulullah SAW, justru Allah banyak ayatnya menegur tentang keluarga Rasulullah SAW. Berarti kan itu masalah. Dan itu justru bagian kesempurnaan supaya apa? Supaya jadi teladan. Karena umatnya mah keluarga nanti masalah hungkul. Nah terus gimana? Kesiapa mencontoh untuk menyelesaikan masalah kalau ternyata keluarga Rasulullah nggak ada masalah? Cuman kita lupa lagi-lagi karena tidak kenal. Jadi kusut ketika ada masalah di keluarga. Kusut. Karena apa? Gak nyontoh Rasulullah gimana menyelesaikan masalah. Masya Allah, saya baca buku namanya Al-I'lam An-Nubuwah. Seni komunikasi Rasulullah, kalau nggak salah sudah ada terjemahnya namanya Seni Komunikasi Rasulullah. Masya Allah, di situ kalau nggak salah 60%-nya itu tentang bagaimana seni komunikasi Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Bahkan Masya Allah, Rasulullah itu komunikasinya dengan wangi, dengan parfum itu udah ada komunikasi gitu. Itu indah loh keluarga Rasulullah SAW tuh. Contoh, satu kasus. Mohon maaf, bahkan di dalam I'lam An-Nubuwah ini bahkan ada manajemen cemburu yang antum belum bisa praktekan. Nah, cemburu gimana? Istri cuma satu, ya kan? Lah istri kadang-kadang mohon maaf cemburu sama siapa tuh kalau suaminya cuma punya istri satu. Makanya kalau pengen indah cemburu, istrinya harus nambah. Iya. Dah satu mah gak bakalan dapet indahnya cemburu gitu. Wah ini ahwat nih pada cemberut nih kalau urusan masalah begini nih. Masya Allah. Nah teman-teman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ini indah banget gitu. Salah satunya Masya Allah ada manajemen cemburu di sini. Seni komunikasinya sangat luar biasa. Salah satunya ketika Hafsah punya masalah dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Kan itu istri Rasulullah itu kan banyak. Bahkan sampai ada geng-gengnya gitu.
Ada geng muda, geng senior. Geng muda ini ada Aisyah, Hafsah, kemudian geng sepuh ini ada Ummu Salamah gitu kan, Zainab bintu Jahsy, kemudian Ummu Habibah. Itu geng senior. Nih geng muda ada Aisyah sama Hafsah di sini, masya Allah. Ya, Hafsah sedang punya masalah dengan Rasulullah SAW. Kemudian minta bantuan ke Aisyah. Di sisi lain cemburu, tapi di sisi lain kadang-kadang butuh. Gitu. Indah loh. Gitu. Maka akhirnya Hafsah minta bantuan kepada Aisyah untuk didamaikan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah minta imbalan. Imbalannya apa? Kira-kira imbalannya apa? Giliran malamnya Hafsah diberikan kepada Aisyah. Kebiasaan Rasulullah SAW sore-sore ini, beliau akan mengunjungi rumah-rumah yang dapat giliran di malam itu, dan yang terakhir itu adalah yang giliran malamnya. Sebelum Rasulullah SAW sampai di rumah Hafsah, yang itu teh giliran malamnya, di rumah Aisyah dulu mampir. Tapi Aisyah itu punya parfum khusus kalau giliran malamnya Rasulullah. Nah itu tuh komunikasi dengan parfum, dengan wangi. Sampai kan akhirnya Rasulullah nanya, wahai Aisyah, kan sekarang bukan giliran malammu. Kata Aisyah, pokoknya sekarang giliran malam saya. Ya kan? Pokoknya sekarang giliran malamnya saya, dan karena inilah, ya, karena inilah engkau sekarang pokoknya harus giliran malam saya. Nanti saya jelaskan. Gitu. Akhirnya kan Rasulullah bermalam di Aisyah, baru Aisyah mendamaikan tuh perseteruan antara Hafsah dengan Aisyah. Dengan Rasulullah SAW. Indah loh. Masya Allah. Gitu. Itu teh apa? Masalah di situ ada manajemen komunikasi, di situ ada manajemen konflik. Ya. Yang masya Allah kan mohon maaf, akhwat makan pemalu, ikhwan nggak peka, gitu loh. Akhwat tuh pemalu, ikhwannya nggak peka, kan gitu. Akhwat tuh nggak bakalan bilang kalau pengen, cuman kadang-kadang ikhwannya nggak peka. Nah sebetulnya kalau kita mencontoh Rasulullah, istri-istri Rasulullah dalam hal komunikasi, seharusnya kan tahu gitu, dan akhwat pun harus punya strategi. Gitu, punya minyak wangi khusus. Oh ini tuh lagi pengen gitu, gitu. Iya. Oh ini mah berarti kan misalkan contoh, tiba-tiba badannya diolesi segala macam biar bau, misalkan. Oh ini lagi capek, gak pengen, misalkan. Suami gak boleh maksa. Kan gitu. Kadang-kadang mohon maaf karena tidak memiliki seni komunikasi, akhirnya nggak tahu kapan istri lagi mood, kapan lagi gak mood, gitu kan? Nah ini makanya nikah biar tahu, gitu. Nah ini masya Allah lengkap loh. So kira-kira masalah apa yang tidak ada contohnya di Rasulullah SAW? Semuanya lengkap. Karena ini yang disebut dengan uswatun hasanah. Nah tinggal begini. Ketika kita masalah aja, ketika kita punya masalah, kapan terakhir antum menyelesaikan masalah ngambil contoh dari Rasulullah? So, ketika punya masalah apa, antum betul-betul nyontohnya untuk menyelesaikannya, nyontoh Rasulullah SAW. Kapan San? Atau gini, dalam keseharian antum gitu, di luar ibadah, yang kadang-kadang mohon maaf di dalam ibadah saja kan, kadang-kadang banyak hasil improvisasinya daripada yang nyunahnya kan, katanya kan gitu. Dalam keseharian aja, dalam keseharian kira-kira apa yang sudah betul-betul kita nyontoh Rasulullah SAW? Nah, kan itu aja sebetulnya gampangnya. Jadi kalau begitu kita teh serius nggak sih kita teh umat Rasulullah? Gitu loh. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keseharian ataupun ketika menyelesaikan masalah, kita nggak ngambil contoh dari Rasulullah SAW.
Padahal uswatun hasanah itu segala aspek kehidupan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, kalau kita melihat Syama'il Muhammadiyah, Masya Allah. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang paling mencontoh Rasulullah SAW. Ibnu Umar itu bahkan orang-orang tabi'in, para tabi'in, kalau mereka ingin mencontoh Rasulullah SAW, mereka melihatnya Ibnu Umar. Karena apa? Ibnu Umar itu Masya Allah, sampai bekas kaki, jejak kaki Rasulullah itu tahu gitu loh. Jadi Ibnu Umar itu berjalan di bekas kaki Rasulullah. Apalagi cara berpakaian, apalagi cara nyisir, cara siwak, cara pakai sendal, cara kehidupannya. Sampai sesuatu yang kita oke lah cara berpakaian, oke lah cara nyisir, cara pakai sendal, sangat mudah kan untuk kita lakukan, gitu loh. Tapi ini mah jejak kaki gitu. Sampai Ibnu Umar itu teliti, oh di sini nih Rasulullah ngelangkah, gitu. Saking seriusnya mereka, sampai seriusnya beliau dalam mencontoh Rasulullah SAW. So, kira-kira dalam kehidupan kita, gitu loh. Apa yang sudah kita lakukan dan betul-betul kita niatkan bahwa ini menjalankan sunnah, kemudian kita yakin bahwa inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira apa saja? So, halo, ini belum masuk materi ini nih. Slide masih panjang, saya baru buka 2 slide kayaknya, sama yang judul dengan yang baru ini loh. Ini, padahal 20 menit lagi menjelang adzan maghrib. Oke. Sok, ini aja yuk bareng-bareng kita evaluasi gitu loh. Kira-kira apa? Sok antum selain Tibbun Nabawi, nah ngebekam misalkan, gitu loh. Kira-kira yang lain sok apa gitu loh. Apa ya gitu loh. Di luar ibadah kan jelas itu mah. Gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berkeluarga mungkin gitu. So, kira-kira sebelum antum berkeluarga gitu, sudah seserius apakah antum mempelajari ilmunya tentang bagaimana keluarga Rasulullah? Gimana cara mendidik anak ala Rasulullah SAW misalkan gitu. Udah gitu belum? Kadang-kadang mohon maaf, rata-rata di kita mah anak tuh dinikahin karena udah modal cinta, dah selesai, cocok, dah selesai kan gitu loh. Padahal kan melepaskan tanggung jawab orang tua tuh. Gitu. Makanya nanti saya mah kalau mau nikahin anak saya misalkan ada calon datang, saya mah mau langsung bawa laptop gak? Kalau nggak bawa besok balik lagi ke sini, presentasikan gimana cara berkeluarga. Iya. Presentasikan kepada saya gimana cara mendidik anak. Masalahnya kan urusan surga dan neraka. Cuman sekarang banyak orang tua melepas anak gadisnya begitu saja. Wallahu alam, itu tuh mau dibawa kemana? Entah dibawa ke surga, entah dibawa ke neraka. Kan begitu, betul nggak? Karena apa? Orang tuanya nggak punya visi. Ketika menikahkan anaknya, udah, yang penting suaminya sayang, ngasih makan, dah selesai. Wallahu alam nantinya ke surga atau ke neraka. Nah ini nih. Karena apa? Lagi-lagi, ketika melakukan sholat pun, ketika melakukan ibadah pun, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Gak ada ruhnya. Padahal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita lantunkan setiap sholat itu harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Bagaimana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita dalam bermuamalah, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak, dalam pendidikan, dalam ngajar, dalam berinteraksi dengan masyarakat. Memang itu tuh nggak bakalan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Memang kalimat yang kita ikrarkan setiap waktu sholat kita itu nggak bakalan diminta tanggung jawabnya oleh Allah.
Semua bakal dimintai pertanggungjawaban loh itu. Lalu gimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah? Apa yang akan kita sampaikan kepada Allah dan Rasulullah nanti? Kalau lagi-lagi kita tuh nggak kenal sama Rasulullah SAW. Nah, maka ini nih, kenapa pentingnya kita harus mengkaji Sirah An-Nabawi itu? Karena apa? Mengkaji Sirah An-Nabawi itu setengah dari agama. Karena ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita ikrarkan. Dan itu ngandung konsekuensi. Ada konsekuensi, berat loh konsekuensinya. Yang walaupun sebetulnya la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama mah. Gak maksa juga untuk jadi Islam. Gitu loh. Cuman ketika sudah masuk Islam ada konsekuensi yang berat di sini tuh. Lagi-lagi bukan hanya sekedar ritual semata. Mohon maaf, ketika antum sekolah, orang tua antum punya hak gak untuk maksa antum sekolah? Punya hak gak? Punya hak gak orang tua untuk maksa sekolah? Sok. Punya gak? Enggak. Enggak. Orang tua gak punya hak loh untuk maksa antum sekolah. Ada undang-undangnya gak? Kalau orang tua gak menyekolahkan anaknya di penjara sekian tahun. Ada gak? Gak ada. Jadi antum bebas, mau sekolah silahkan, enggak pun enggak apa-apa loh. Orang tua punya hak maksa enggak? Enggak loh. Apa haknya orang tua maksa? Cuma dari setiap pilihan itu ada konsekuensi. Antum mau sekolah silahkan, enggak pun enggak apa-apa loh. Tapi dari setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ketika kita tidak sekolah, konsekuensinya apa? Bodoh selamanya. Pun begitu juga ketika kita tidak memilih Islam, udah khalidina fiha kan gitu loh. Tapi ketika sudah memilih sekolah, selesai konsekuensi. Oh, malah banyak konsekuensinya kan? Harus masuk tepat waktu, harus bayar, ngerjain PR, ngerjain tugas, ujian, segala macam kan? Malah tambah berat, betul nggak? Sama ketika tidak memilih Islam pun gak jadi masalah bagi Allah mah. Dengan kita Islam ataupun tidak, dan bagaimanapun juga gak merubah kekuasaan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ini misalkan contoh seluruh penduduk Indonesia kafir semua, gitu kan? Apakah berpengaruh untuk kekuasaan Allah? Enggak. Matahari tetap bakal jalan, gak ada ceritanya tiba-tiba matahari mogok. Kenapa ini? Oh, ini ada yang murtad. Enggak. Enggak berpengaruh. Gitu loh. Tapi di sini justru hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ketika kita sudah memilih Islam, ternyata konsekuensinya malah tambah banyak. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini lagi-lagi bukan hanya sekedar ritual, tapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sama seperti hanya sekolah. Harus bayar, masuk tepat waktu, kalau bolos bakal dijemur kan gitu loh. Kalau telat bakal digimanain kalau telat? Kan gitu, macam-macam kan gitu. Bahkan bisa sampai parahnya bisa sampai di DO. Ya kan gitu tuh. Itu konsekuensi. Nah, pun begitu juga untuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada wajibuna nahwar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kewajiban kita ketika kita sudah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setidaknya Syekh Abdul Majid Az-Zindani beliau menyampaikan dalam Ilmul Iman ada 6 wajibuna nahwar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita ketika kita sudah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena 15 menit lagi menjelang adzan maghrib, kita cukupkan dulu sekian. Insyaallah tentang wajibuna nahwar Rasul kita akan sama-sama lanjutkan di pertemuan mendatang di acara dan gelombang yang sama. Ya. Udah dengan pertanyaan aja udah menohok lah kan gitu. Apalagi kalau ditambah materinya kan gitu. Ya insyaallah. Ya. Nah itu berarti kan
Kayaknya tadi kan powernya 100% tuh. Saya umat Rasulullah. Kira-kira sekarang berapa persen? gitu loh. Apa kita gak malu gitu kita? Saya umat Rasulullah, tapi ternyata udah serius nggak kita umat Rasulullah gitu loh. Nah ini nih yang harus kita istighfari mumpung Ramadan gitu loh. Gitu ya. Nah ini yuk makanya kita sama-sama evaluasi, ada yang harus kita benahi dari keislaman kita, ada yang harus kita benahi dari ritual sholat kita tatkala kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sebetulnya harusnya asyhadu an la ilaha illallah dulu nih yang harus saya bahas. Sebelum ke wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Ini nanti yang ada ditanya lagi kan gitu. Sok, baik. Ada beberapa menit sebelum adzan maghrib. Ada yang ditanyakan? Sok, mangga silakan. Jadi lemes kieu kumaha sih itu? Oke, berarti saya berhasil di sini ya. Kalau ternyata membuat antum jadi lemes berarti saya berhasil. Iya, kalau ternyata habis ngaji bubar gitu aja nggak ada apa-apa, berarti saya nggak berhasil gitu loh. Sok, mangga silakan. Setelah tadi, Oh, masya Allah. langkah kita ke depan apa? Ah. Ya, yang merasa aja sih. Ya saya. Masya Allah. Ya, oke. Ya mungkin untuk pertemuan besar selanjutnya mungkin butuh waktu. Oke, masya Allah. Ya, sejam atau 2 jam Oke. ke depan kita harus ngapain? Oke, Supaya baik. pertanyaan ya selanjutnya kita pas ditanya ya kita bisa Oke. menjawab. Tadi pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Kenalan. Cara mengenal Rasulullah SAW itu dengan apa? Kaji, baca sirah an-nabawi. Setidaknya mohon maaf. Ada yang bisa kita lakukan dengan cepat, yakni apa? Membaca sirah an-nabawi. Dan sebetulnya kajian mah bukan untuk menerangkan Rasulullah itu begini. Enggak. Dan itu mah bisa baca, bisa nonton YouTube. Tapi sebetulnya kajian yang kita lakukan, kalaupun nanti mengkaji sirah an-nabawi, seharusnya kita baca, mengkaji tentang bagaimana fikih sirah. Artinya dari kronologis kejadian Rasulullah ini itu kita harus gimana? Dengan Rasulullah seperti ini kita harus gimana? Gitu. Karena ada ibroh, harus jadi solusi, prediksi, motivasi, inspirasi, kan begitu. Gitu. Berarti ada jangka pendeknya PR bagi antum semua baca sirah an-nabawi. Gitu. Oke. Yang paling simpel itu Ar-Rahiqil Maktum Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Hah? Ummul Qura bagus. Yang Ummul Qura bagus. Walaupun memang ada beberapa tipe gitu di situ. Gak ada yang sempurna karena ciptaan manusia kan gitu. Nggak apa-apa, yang gimana aja gitu. Gitu. Rasulullah SAW, saya tutup kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena bentar lagi maghrib. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Malaikat Jibril menjawab, untuk menyampaikan tentang kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, waktunya tidak akan cukup walaupun dikasih waktu dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai hari ini. Sampai zaman Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya. Padahal dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Rasulullah itu ribuan tahun loh. Ribuan tahun itu. Kata malaikat Jibril, gak akan cukup waktunya walaupun dikasih waktu dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Rasulullah. Mohon maaf, salah pertanyaannya. Bolehkah ditunjukkan, disampaikan tentang kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dulu. Kata malaikat Jibril, untuk menceritakan kebaikan Umar bin Khattab, waktunya tidak akan cukup kalaupun dikasih waktu dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik nanya, kalau begitu sampaikan saja kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Kata malaikat Jibril, kebaikan Umar bin Khattab itu sebagian dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, untuk mengisahkan tentang mereka usia kita tidak akan cukup, apalagi tentang Rasulullah SAW.
usia kita tidak akan pernah cukup loh. Walaupun tiap hari, tiap waktu kita membicarakan tentang Rasulullah SAW, waktu kita nggak bakalan cukup. Nggak bakalan cukup. Tapi setidaknya yuk kita mulai mengenal Rasulullah SAW dengan membaca Sirah An-Nabawi, dengan mengenal lebih dekat bagaimana perjuangan beliau. Masya Allah. Makanya kita tuh nggak pernah bisa menampakkan rasa bangga kita terhadap agama Islam ini karena apa? Lagi-lagi kita nggak tahu, nggak kenal yang membawanya gitu loh. Itu mungkin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.